Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa wasful qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yastaftunaka qulillah yuftikum fil kalalah in imru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarithuha in lam yakul laha walad wa in kanat tasnataini falahuma thulutsani mimma tarak wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisaan falidzakari mislu haddil unsayyaini yubayyinullahu lakum an tadillu wallahu bikulli syai'in alim. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Masjid Jami Ar-Rahman semangat, kompak, ceria. Yes. Jawabnya itu aja. Hari ini merupakan hari yang sangat berbahagia. Kalau tidak salah hari ini hari ke-27 di bulan apa? Rabiul Awal 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 20 September. Betul? Insya Allah kita akan mengambil beberapa kesimpulan. Sebelum diakhiri, tentu ada waris planning nanti yang itu adalah merupakan endingnya. Mereview pada pembahasan yang lalu, ya, kita sudah mempelajari beberapa poin yang sangat penting. Namun sebelumnya kita bacakan dulu satu balikan Fatihah. Kita sampaikan Fatihah yang penuh berkah ini kepada orang-orang tua kita yang telah mendahului kita, para guru kita, juga para muslimin donatur khususnya yang telah menyumbangkan untuk pembangunan dan pengembangan Masjid Jami Ar-Rahman yang kita cintai ini. Juga tentu Fatihah kita sampaikan, kita bacakan untuk meminta keberkahan dari Allah bagi yang pada sakit biar cepat sembuh, bagi yang sudah rumah tangga lama belum dikaruniai keturunan mudah-mudahan diberikan keturunan, bagi yang penasaran pengen nyandung mudah-mudahan dimudahkan, dibarakati suratul Quran Al-Fatihah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang ashabul furud, ya, ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu, ya, ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu, yang mendapatkan 1/2, 2/3, 1/6, 1/8, 1/4. Betul kan? Dan 1/3 ya, ada 6 kan? Ada 6, yaitu pecahan yang unik, ya, dan itu menjadi solusi dari setiap permasalahan, ya. Juga kita sudah membahas tentang haji mahjub, siapa saja yang terhalang dan siapa yang menghalangnya. Nah, ketika kita akan simpulkan nanti di Syajaratul Miras, ya, bagan waris. Hari ini izinkan kita akan mendiskusikan terkait asobah. Udah belum asobah? Belum ya? Asobah itu berarti kerabat laki-laki dari ayah secara bahasa.
Jadi secara bahasa asobah itu berarti kerabat laki-laki dari siapa? Dari ayah. Dinamakan demikian karena mereka melingkupinya pada waktu berkumpul untuk menjaga dan melindunginya. Adapun menurut istilah fikih, asobah ialah setiap ahli waris yang tidak mempunyai bagian tertentu al-furudul muqaddarah pada sebuah penentuan hak waris. Atau dengan kata lain, ahli waris yang terkadang mengambil semua harta, terkadang mengambil sisa, terkadang tidak mendapatkan apa-apa. Jadi kedudukan asobah yang disebut sisa itu terkadang mengambil semua harta. Mengambil semua apa? Harta. Kadang mengambil sebagiannya saja, sisa. Kadang kagak kebagian apa-apa. Itu asobah itu. Yang kasihan kalau tidak kebagian apa-apa. Ya, nanti kadang kita ketemu dengan kasus yang asobah tapi nggak kebagian apa-apa karena sudah terhijab ataupun sudah kehabisan, ya, dari maurus harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Ya. Nah, jenis asobah ada 3. Satu, asobah bin nafsi. Apa Pak? Asobah bin nafsi. Yang kedua, asobah bil ghair. Yang ketiga, asobah ma'al ghaib. Ya. Apa itu asobah bin nafsi? Orang yang menjadi asobah karena dirinya sendiri. Jadi secara persendirinya dia sudah menjadi asobah gitu. Mereka yang termasuk kategori ini adalah semua ahli waris laki-laki selain suami, saudara laki-laki si ibu, dan mu'tid. Mu'tid masih ingat Bapak Ibu? Orang yang memerdekakan hamba sahaya. Mu'tik jenis laki-laki atau seorang laki-laki yang memerdekakan hamba sahaya. Kalau mu'tiqah, seorang wanita yang memerdekakan hamba sahaya. Jadi saya ulang, ya. Nanti dibagian akan lebih jelas. Ini teori dulu, ya. Jadi asobah bin nafsi adalah orang yang menjadi asobah karena dirinya sendiri. Mereka yang termasuk kategori ini adalah semua ahli waris laki, ya, semua ahli waris apa? Laki-laki. Ingat dulu sudah dijelaskan, semua ahli waris laki-laki ada berapa? 15. Kalau ahli waris perempuan ada berapa? 10. Nah, alhamdulillah. Udah lupa atau masih ingat Pak? Mereka yang termasuk kategori ini adalah semua ahli waris laki-laki selain suami. Selain siapa? Suami. Selain saudara laki-laki seibu dan selain mu'tik. Ya, jadi 3 kategori yang dikecualian. Selain daripada suami, selain daripada saudara laki-laki seibu, selain daripada mu'tik, maka itu selain dari 3 tadi itu adalah semuanya asobah bin nafsi. Siapa itu? Anak laki-laki. Ke bawah, di bawahnya anak laki-laki siapa? Cucu laki-laki dari anak laki-laki. Terus ke atas, bapak. Terus ke atas lagi kakek dari pihak bapak. Terus ke samping saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki ayah. Kemudian turunannya anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, anak laki-laki saudara laki-laki sebapak. Kemudian saudara ayah, berarti namanya apa saudara ayah Bapak? Paman kandung, paman sebapak. Turunannya anak laki-lakinya paman kandung, dan terakhir anak laki-lakinya paman sebapak. Itu semuanya ahli waris laki. Itu semua yang disebutkan tadi, yang barusan ada 11 insya Allah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bahkan disebutkan di sini. Itu adalah semuanya asobah bin nafsi. Asobah bin nafsi. Yang kedua, asobah bil ghair. Apa itu asobah bil ghair pengertiannya? Orang yang menjadi asobah karena orang lain.
dan mereka sama-sama menerima asobah. Ada 4 bapak-bapak. 1 ke bawah Pak, anak perempuan bila bersama dengan siapa? Anak perempuan bila bersama dengan anak laki-laki. Ya Pak ya. Sekali lagi saya ulang, asobah bil ghair itu ada 4, yaitu yang pertama anak perempuan bila bersamaan dengan anak laki-laki. Oke. Terus ke bawahnya cucu perempuan dari anak laki-laki bila bersamaan dengan cucu laki-laki dari anak laki-laki. Jadi sederajat ya. Ini semuanya adalah tentang perempuan, asobah bil ghair itu. Jadi anak perempuan bila bersamaan dengan anak laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki bila bersamaan dengan cucu laki-laki dari anak laki-laki. Terus ke samping, saudari perempuan sekandung bila bersamaan dengan saudara laki-laki sekandung. Ya, bila bersamaan. Kemudian yang keempatnya, saudari perempuan seayah bila bersamaan dengan saudara laki-laki seayah. 4 ya. Terakhir, asobah ma'al ghair ya. Ada 2 Pak. Apa pengertiannya? Orang yang menjadi asobah karena orang lain, tetapi orang lain itu tidak menerima asobah. Siapa saja? Cuma 2. Saudari perempuan sekandung bila bersamaan dengan anak perempuan, atau saudari perempuan sekandung bila bersama dengan cucu perempuan dari anak laki-laki. Maka saudari perempuan sekandung itu bila bersamaan dengan anak perempuan atau bersamaan dengan cucu perempuan dari anak laki-laki, maka saudari perempuan sekandung itu asobah ma'al ghair ya. Terakhir, yang kedua, jika ada saudari perempuan sebapak bersamaan dengan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki, itu pun asobah ma'al ghair. Bagaimana? Sudah mulai panas Pak? Ya. Alhamdulillah. Ya, bersyukur ya, tandanya ada proses penerimaan ilmu ya. Alhamdulillah. Baik, kita akan membuat syajaratul miros. Sudah disiapkan spidolnya? Ada ya? Bismillahirrahmanirrahim. Silakan diikuti. Robbi zidni ilma warzuqni fahma Allahumma baqini fiddin wa'allimni ta'wil. Tanggal 27 kalau tidak salah, Rabiul Awal 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 20 sekarang ya, September 2025 Masehi. Syajaratul miros, syajaratul miros. Bahasa kitanya sajarah itu pohon. Ada akar, ada apa Pak? Batang, ada apa lagi? Cabang, ada apa lagi? Ranting, ada apa lagi? Ya, sajarah. Maksudnya apa sih? Maksudnya bagan. Miros, waris. Mudah-mudahan bisa terakomodir semua ahli waris di Whiteboard ini. Kita akan mulai dengan titik di tengah. Ya, di sini saya mayit. Apa? Mayit. Supaya lengkap semua ahli waris terakomodir, maka kita akan simpen di sini. Biasanya suami. Di sini siapa? Istri. Suami lagi mayit.
mayit ini kalau turun ke bawah dia punya anak, betul Pak? Anak perempuan, kita singkat AP. Apa Pak? Anak perempuan disingkat apa? AP. Yang kedua, tentu di sini anak laki-laki. Ya. Ini ketika kita menyebutkan ini, otomatis kita sedang menyebutkan ashabul furud. Apa Pak? Orang-orang yang berhak menerima warisan. Berarti nanti kalau tidak tercantum di sini, berarti bukan ashabul furud. Oke? Ini Pak di bawahnya masih ada lagi Pak. Ya. Anak laki-laki menikahlah dia dengan seorang perempuan, ya entah perawan atau janda. Kan punya anak tuh, kita ambil misalkan cucu CL, cucu laki. Oke? Di sampingnya berarti apa? Cucu perempuan. Ini mohon izin harus dilihat Pak ke depan. Kalau sampai ngantuk atau tidak lihat, bingung nanti. Apa itu AP? Betul. Apa itu AL? Apa itu CP? Apa itu CL? Setuju? Maka kelihatan nggak pada di sana? Kelihatan ya? Nih, nanti bagiannya belakangan. Kita sebutkan dulu asal furudnya. Ke bawah masih bisa nih si CL ini. Bisa? Cicit. Iya kan? Perempuan cicit laki. Kebanyakan. Baik kok. Cukup saja sampai apa? 7. Oke, setuju nih? Karena di sini nulisnya saya. Sudah cukup segitu dulu. Karena secara umum bagi waris itu biasanya cuma ini aja. Cicit-cicit itu kan nanti selama ada cucu dia terhijab, terhalang. Gitu. Ya. Udah ke bawah tuh sampai situ. Sekarang kemana? Ke atas. Nah, ke atas. Siapa di sini Pak? Ayo. Ayah. Iya kan? Di sini ibu. Oke? Ini kan nggak mungkin dia hidup tanpa diturunkan oleh ayah ibu, betul? Ya. Kita tulis lagi Pak. Punya apa di sini? Kakek. Iya. Kakek. Di sini berarti apa pasangannya? Nenek. Oke. Lihat lagi di sini. Apa Pak? Ini ke atasnya. Ini ayah, kakek, nenek. Ini di sini lihat itu. Apa tuh? Nenek. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Saya nulis sampai sini. Nah, itulah dia yang disebut dengan ini dipanggil di sini. Kakek ya? Iya. Ini bukan ashabul furud, tapi zawil arham. Kekerabatan, selama ada ashabul furud, dia tidak dapat warisan. Ibunya menang nih, bukan nenek. Gitu. Jadi maksudnya apa? Hubungan nasab, hubungan darah dari pihak laki-laki sangat kuat. Sangat apa? Kuat. Lihatin aja. Dari ayah makan, nenek dapat, kakek dapat. Dari ibu cuma nenek doang. Gak dapat. Sama seperti ini. Coba perhatikan. Dari anak laki-laki, ada cucu laki-laki, cucu perempuan. Tapi anak perempuan, enggak. Stop deh. Jadi cucu perempuan dari anak perempuan zawil arham, bukan ashabul furud. Oke? Makanya ini nggak ditulis, ini nggak ditulis karena bukan ashabul furud. Yang kita tulis itu ashabul furud. Orang-orang yang berhak menerima warisan dengan bagian pasti. Artinya bagian pasti itu udah kalau nggak terhijab dia dapat. Meskipun nanti ada golongan asoba, ya nanti kita akan rinci. Ini baru bikin saya tulis. Coba masukkan
berikan. Setelah itu siapa lagi? Ayo. Saudara bapak. Paman. Bapak. Saudara bapak di sini. Iya. Paman. Di bawahnya dulu. Saudara mayit. Saudara mayit. Saudara Mayit. mayit. Saudara mayit itu Pak, Laki-laki. saudara Laki-laki. laki-laki kandung. Di sini nih. Oke. Pasangannya saudari perempuan kandung. Kaknya itu kandung, Pak. Oke. Dapat dia. Ayo ke sini lagi. Ada seperti itu. Saya ulang ya. Saudara mati itu kan ada saudara laki-laki sekandung, ada saudara perempuan sekandung. Betul Pak? Ayo sebutkan lagi ke pinggir terus. Ada saudara laki-laki seayah. Oke. Ada terakhir pasangannya saudari perempuan seayah. Ayah. Saya ulang ya. Jadi saudara mayit itu ada saudara laki-laki L kandung, ada lagi saudari perempuan kandung P perempuan K kandung. Terus ada lagi saudara laki-laki seayah, ada lagi saudari perempuan seayah. Jelas sampai sini? Nah, kemudian yang dapat lagi lihat bawah. Nah ini dia. Anak laki-laki saudara laki-laki kandung. Berarti apa Pak? Ponakan ya? Dari si mayit berarti siapa? Anak laki-laki saudara laki-laki kandung. Anak ini kan punya anak nih. Cowok sama cewek. Yang dapat siapa? Anak cowoknya, anak lakinya. Yang dapat Pak. Ceweknya nggak usah ditulis karena dia bukan asal tulis. Ini gimana? Anak dari saudara perempuan kandung tuh bukan ashabul furud. Ini siapa? Saudara laki-laki ayah. Nah, anak laki-laki saudara laki-laki seayah. Anak perempuan dapat nggak anak perempuan? Dari sini anak perempuan nggak dapat. Dari sini ini saudara perempuan saya dapat nggak anak-anaknya? Nggak dapat. Nah itulah hebatnya kekuatan laki-laki saya bilang di awal. Yang memang berat juga tanggung jawabnya Pak Eko. Ya, laki-laki itu berat. Ya. Masih ada? Ayo sebutkan. Ini udah nih saudara mayit nih. Ayo teruskan. Ini kan mengulang pelajaran-pelajaran sudah teori-teori dulu. Saudara siapa? Saudara ayah. Saudara apa? Ini kan saudara mayit. Ini kan? Sekarang saudara ayah. Kira-kira cukup nggak? Kita tulisnya di sini nih. Karena nanti ada anaknya. Saudara ayah itu ada yang sekandung kan? Kita anggap paman aja. Oke, biar mudah ya. Setuju Pak? Paman sekandung. Satu lagi, ayo. Paman nah, itu udah bisa tuh. Paman seayah. Satu lagi ke bawah. Ayo. Anak laki-laki paman kandung. Ya ini di atas. Satu lagi ke bawah. Anak laki-laki paman seayah. Sampai sini
Kalau menurut saya ada yang belum lengkap. Silakan isi apa yang belum. Bingung ya? Alhamdulillah. Bagaimana dengan saudara atau saudari ibu? Seibu, betul? Itu belum kan? Nah, itu. Ibu punya saudara nggak? Punya. Di sini saudara laki-laki atau perempuan seibu. Turunannya stop. Ada perbedaan di sini, Pak. Nanti kalau untuk saudara laki-laki langsung saya garis miringkan saudara perempuan seibu. Dia tidak sekuat ya saudara laki-laki. Kalau saudara laki-laki kan ada setanggung, betul Pak? Ada ayah. Tapi untuk saudara seibu cukup aja saudara laki-laki atau perempuan seibu. Turunannya bukan ahli waris, tapi zakat. Satu lagi yang sebelah mu'tik apa? Mu'tik atau mu'tikoh yang memerdekakan hamba saya. Tuh, jadi kalau bapak, ibu sudah bisa menulis ini tanpa melihat apapun, berarti bapak ibu sudah bisa mengidentifikasi ahli waris. Alhamdulillah. Apakah cukup? Belum. Karena belum kita tentukan bagiannya masing-masing. Betul nggak? Kan baru tulis doang. Masih ada proses lagi. Itulah hebatnya belajar ilmu waris. Nah, untuk memudahkan, sebagaimana teori barusan, semua ahli waris laki-laki itu masuk kategori asobah. Masuk kategori apa? Kecuali 3, tadi ingat. Siapa Pak? Suami. Apalagi Pak? Saudara laki-laki ibu sama mukti. Laki-laki yang merdeka itu enggak masuk di kategori asobah. Selainnya masuk apa? Ayo kita identifikasi. 1. Ayo Pak, kita pakai kode A. Ini bukan ayah ya, tapi asobah sisa. Oke? Ingat ya. Pakai ketuk supaya mudah. Tentukan dulu siapa asobah yang pertama Pak. Iya betul. Asobah A1. Waduh, A1. Asobah nomor 1. Ke bawah lagi Pak. Cucu laki-laki Asobah 2. Nomor. Ayo, terus kemana Pak? Belum dulu Pak Haji. Ke atas. Iya, betul. Ini Asobah 3. Terus kemana lagi? Ke kakek. Asobah 4. Ayo terus kemana Pak? Ke saudara mayit. Siapa dulu? Ini saudara laki-laki sekarang. Loh, berarti asobah berapa nih? 5. Terus ayo cepat. Ke saudara laki-laki saya A6. Terus ayo. Kan masih ada anak. Bawah dulu. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung A berapa nih? A7. Terus di sini anak laki-laki dari saudara laki-laki saya A berapa ini? A8. Lanjut. Hah? Ke atas ke saudara ayah. Berapa ini berarti? Paman. A berapa nih paman? A
Terus Pak? Paman ayah A 10. Terus ke anak laki-laki paman kandung. Ini berapa nih? 11. Asoba 11. Terus anak laki-laki paman ayah. Ini berapa nih? A12. Terus ke ini motif A berapa? 13 mutiko A14. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi karena ini maaf jarang, mutikoh yang merdekakan kan sekarang di kita kan tidak ada ya. Jadi gak usah dipikirin ya, bikin pusing. Udah aja ini urutannya. Jadi ketika kita bisa menentukan nomor urut asobah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Secara umum kita juga udah termasuk mempelajari tentang hajib mahjub, penghalang dan terhalang. Gitu. Ya. Jadi ketika ada anak laki-laki, semua saudara terhalang. Oke? Termasuk paman juga terhalang. Termasuk kalau ini tidak ada anak laki-laki, kan jatuhnya ke cucu laki. Tapi dari anak laki sama kedudukannya. Ya. Cucu laki-laki kan asobah nomor 2 dia. Ketika ada cucu laki-laki, maka semua saudara mayit terhalang. Termasuk saudara ayah terhalang. Jelas sampai sini Pak? Pertanyaannya muncul, bagaimana kalau ada ayah? Anak kagak ada, tapi ada siapa? Posisi ayah dalam menghalangi ahli waris lain sama persis seperti anak laki-laki. Nggak ada anak laki-laki, tapi ada ayah, maka saudara mayit terhalang. Tentu saudara ayahnya terhalang, karena ada ayah. Adapun masalah kakek ini khilaf, ini agak ribet. Ada yang mengatakan terhalang, saudaranya mayit, ada yang mengatakan tidak terhalang, tapi bersekutu dalam pembagian. Itu pelajaran nanti, tatapan. Kita dasar-dasar dulu aja. Udah lanjut sedikit masalah hijab mahjub. Nah uniknya Pak, kan ini hanya terhalangnya oleh anak laki-laki atau cucu laki-laki Pak, yang saudara ini Pak ya, betul nggak Pak? Tapi untuk saudara ini yang perempuan seibu, ya saudara laki-laki atau perempuan seibu bukan hanya terhalang oleh anak laki-laki, tapi terhalang juga oleh anak perempuan. Jadi kalau ada kasus, ya ada kasus warisan, ada anak perempuan, ada saudara seibu, ternyata anak perempuan bisa menghalangi saudara seibu. Saking lemahnya kondisi saudara seibu. Jelas sampai sini kan? Ya, itu anak perempuan tuh. Dia hanya menghalangi saudara seibu, anak perempuannya. Dia tak menghalangi yang lain, anak perempuan. Cucu ya jelas kalau terhalang, kalau cucu perempuan dari sini. Dia punya cucu nih, ya jelas kan ada dia terhalang. Ini mau selain daripada cucu menghalangi siapa anak perempuan, cuma menghalangi ini saudara seibu doang. Ya. Ada pertanyaan sebelum dilanjut ke pembagian ini, belum ke bagian masing-masing nih. Ada setengah, 1/2, 1/3 belum. Apa salah? Belum masuk ke pembagian jatah. Baru halang terhalang enggak gitu aja. Pak Jenderal belum ya? Nah, bisa diikutin ya. Nah, sekarang kita mulai masuk ke pembagian jatahnya. Nah, ini yang butuh ekstra pemikiran lebih mendalam lagi. Masih sanggup ikutinnya Pak Eko? Siap. Luar biasa.
Kalau yang ini, Mbak, Ada pertanyaan Pak Anu. kalau yang istri kedua ketiga, Dari tadi ditungguin itu pertanyaan kalian itu. nah itu yang ditunggu. Untuk sawitnya banyak loh. Biasa kalau lahir. Ini pertanyaan ditunggu sejak setahun yang lalu. Baru muncul sekarang. Gimana pertanyaannya? Lebih jelas lagi? Gimana? Ya kalau misalnya si mayat punya istri lebih dari satu, Iya. nah, cucu juga Ah. dari istri kedua ketiga. Yang ditanyakan apanya nih? Ya, statusnya dulu Pak, sampai perpanjangan dulu. Oh iya, emang bisa. Ada masalah. Tapi karena mendesak, beliau takut galau kalau berjawab. Istri berapapun saudara-saudara, mau satu, mau dua, mau tiga atau empat, tetap bagiannya cuma 1/8 jika mayit memiliki keturunan. Kalau si mayit tidak punya keturunan, barulah isi dapat 1/4 dibagi rata. 1/4 dibagi 4 rata. Kalau si mayit suaminya itu meninggal, harta warisannya itu 4 miliar. Si mayit punya isi berapa tadi? 4. Si mayit tidak punya apa? Turunan. Si mayit punya keturunan, gak punya ayah, si mayit gak punya ibu, ya, gak punya saudara. S tuh cuma istri doang 4 keturun itunya ahli warisnya. Berarti masing-masing istri itu dapat 1 miliar. Istri pertama dapat 1 miliar, kedua sama, tiga sama. Tapi kalau si mayit punya keturunan, maka istri dapat 1/8 dibagi rata. Meskipun baru menikah 1 jam yang lalu, istri mudanya gitu Pak Solar, baru menikah 1 jam yang lalu dan belum melakukan hubungan suami istri setelah akadnya, dapat nggak si istri yang keempat? Dapat. Ustaz, berarti pembagiannya Nah, ada mulai nih. pembagiannya 1/8 itu dibagi 4 kan? Dibagi Bukan 1/8 dari itu kan? Bukan. Dikeluar dari 1/8 itu dibagi ke 4 istrinya. Iya, 1/8 itu dibagi ke 4 istri. Itulah sebabnya mungkin alasan mereka agak sulit untuk dimadu. Salah satu mungkin, ya. Jadi dibagi-bagi. Oke, belum sampai nih sebenarnya Pak Rijal ya. Belum nyampe. Oke, karena sudah barusan kita tulis dulu istri bagiannya ada 2 hak bagiannya. Satu apa? 1/4 dulu kan? Jadi si istri kebagian jatah 1/4 dari harta pusaka yang ditinggalkan oleh tentu oleh si suami. Kalau bicara istri, jika si suami tidak punya keturunan, tapi kalau si suami punya keturunan, baik keturunan dari istri yang ada atau dari bawaan, dia pernah menikah dengan perempuan lain, gitu kan? Sebelum menikah dengan si istri ini, itu juga anak siapa? Anak suami, ya. Kalau si suami punya keturunan, maka jatah istri jadi berapa? 1/8. Cuma segitu. Lanjut ke sampingnya berarti siapa? Suami. Nah, suami itu lebih banyak bagiannya daripada istri. Berarti ada 2 dia bagiannya. 1/4 lebih banyak lagi berapa? 2 kali lipatnya. 1/2. Bagaimana posisinya jika si istri yang meninggal itu tidak memiliki keturunan? Dapatlah suami berapa? Setengah. Tapi kalau si istri yang meninggal itu punya keturunan, maka suami dapat berapa? 1/4.
4/4 berarti. Lumayan. Kalau dari 4 miliar kan berapa? 1 miliar. Hitungan itu. Terus ya. Kang Rudi, 1/4 dari 4 miliar berapa? 1 miliar. Cukup buat menikah lagi, Pak. Buat modal. Udah beres tuh. Bagian istri, bagian siapa? Suami. Suami. Masuk ke bawah dulu deh. Anak laki-laki tadi asobah kan? Sisa. Ya. Bagaimana kalau anak laki-lakinya ada 2, ada 3, ada 4? Ya pokoknya sisa dibagi rata. Itu aja. Seseorang meninggal, ahli warisnya anak laki-laki 10 orang. Ada anak enggak usah ada ini cukup anak laki aja. Enggak punya siapa-siapa kecuali itu. Ya udah 10 miliar dibagi 10 berarti saling berapa? Saling 1 M. Udah selesai. Anak laki-laki itu jatahnya dia sebagai asobah. Masuk asobah bin nafsi. Asobah dengan sendirinya. Dirinya itu menjadi asobah. Luar biasa nih laki-laki. Ya. Kuat dan luar biasa. Menghabiskan semua harta. Jika tidak ada ahli waris lain. Ya. Atau ada ahli waris lain tapi saudara terhalang oleh anak laki-laki. Gak dapat saudara. Paman gak dapat karena ada laki-laki. Apalagi anak-anak paman, apalagi anak-anak saudara ponakan ini terhalang oleh laki-laki. Terus masih, nah bagaimana dengan anak perempuan? Anak perempuan jatah bagian warisnya 2 dia. 1/2, 1/2. Satu lagi berapa masih ingat kan? 2/3. Kapan si anak perempuan dapat jatah 1/2? Tidak ada anak laki-laki. 1, jika tidak ada anak laki-laki. Karena kalau ada anak laki-laki, Pak, maka menjadi asobah bil ghair, bareng-bareng. Cuma yang anak laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Walid zakari mislu hadil satu syaratnya. Yang kedua syaratnya anak perempuan dapat 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh mayit. Berarti mayitnya bisa ayah bisa ibu kan? Karena ini anak bicaranya. Posisi jika anak perempuan itu 1 orang. Seseorang meninggal punya anak perempuan 1. Udah nggak ada ahli waris lain kecuali anak perempuan 1. Berapa jatah anak perempuan? 1/2. Udah cukup dulu. Kita sederhanakan. Pertanyaannya, bagaimana dengan jatah 2/3? Jatah 2/3 itu diberikan kepada anak perempuan jika anak perempuan itu lebih daripada 1. Minimal berapa? 2, 3, 4 dan seterusnya. 2/3 dibagi rata di antara mereka. Seseorang meninggal, ahli warisnya anak perempuan berapa orang? 2 orang. Harta pusakanya misalkan 3 miliar. Berarti diberikan kepada anak perempuan itu 2 miliar. 2/3 kan 2 miliar, 3 miliar. Jelas? Dan tentu tidak ada anak laki-laki. Karena kalau anak laki-laki dia menjadi asobah bil ghair, bareng-bareng. Alhamdulillah udah mulai panas. Iya, alhamdulillah. Masih sanggup melanjutkan kan? Sampai jam berapa Pak Rudi? 4 menit itu dia. Kita sepakati dulu biar saya menjelaskannya enak. Mau sampai jam berapa? Sampai jam 6? Sampai jam 6? Gitu, setuju? Sampai jam 6? Hah? Sampai jam 6 ya? Oke. Bisa ngikutin nggak? Jadi si anak perempuan dapat 1/2 dengan syarat anak perempuannya 1 dan tidak ada anak laki-laki. Oke? Bagian 2/3 anak perempuan syaratnya 1 jika anak perempuannya lebih daripada 1. Lebih daripada 1 berarti 2, 3 dan seterusnya. Tidak ada anak laki-laki. Barulah sampai kepada
cucu perempuan. Ini Ustaz yang cucu laki-laki percis posisinya sama seperti anak-anak laki-laki. Dia asobah. Dapatnya kapan? Kalau ini tidak ada anak, udah meninggal. Yang ada siapa? Cucu. Kalau ada anak, ya terhalang lah. Betul nggak? Ini kan cucu statusnya. Ada anak, terhalang dia. Nggak dapat karena masih ada anak. Ini kan cucu statusnya. Tapi kalau nggak ada anak, cucu naik posisinya. Gitu. Kerennya anak laki-laki. Keren. Cucunya Haji keren. Ada cucu perempuan. Cucu perempuan dapat jatah 3 bagian. 1 setengah, 2/3, 1/6. Waduh. Ada tambahannya nih. Setengah sama seperti tadi posisinya. 2/3 sama seperti di posisinya kayak anak perempuan. Ini 1/6 jika ada anak perempuan. Jadi kalau ada anak perempuan, ada cucu perempuan, ini cucu perempuan tidak terhalang dari anak perempuan yang ini. Coba kalau kita lihat. Secara logika juga, cucu perempuan ini dia bukan anaknya perempuan ini, betul nggak? Iya. Ya kan? Secara logika kita juga ya. Karena dia cucu perempuan itu keturunan anak laki. Karena cucu perempuan dari anak perempuan kan tidak dapat, bukan ashabul furud, bukan ahli waris. Yang dapat itu cucu perempuan dari anak laki. Kebagian setengah syaratnya sama seperti anak perempuan jika dia sendiri. Itu Pak. Jika dia tidak bersama cucu laki-laki, begitu. Bagian 2/3 bagaimana? Sama dengan anak perempuan tadi. Jika dia berdua atau lebih, jika tidak ada anak cucu laki-laki. Nah, untuk bagian 1/6 ini yang belum. Apa syaratnya? Jika cucu perempuan itu bersama dengan anak perempuan dari si mayit. Intinya sih bukan ini ya, tapi karena udah habis hartanya. Habis apa? Coba, sekarang anggaplah ada kasus seseorang meninggalkan anak perempuan. 1, berarti jatahnya berapa? Setengah. Oke. 1 lagi, ada cucu perempuan dan anak laki-laki. Dapat jatahnya berapa? Ini Pak, 1/6. Saya bisa nggak menyelesaikan ini? Perempuan itu tidak menghabiskan harta pusaka. Yang bisa menghabiskan siapa? Anak laki-laki. Oke? Dan paling maksimal jatah perempuan itu berapapun banyaknya cuma 2/3. Cuma 2/3 Beko jatahnya. Nggak lebih dari itu. Tapi kalau anak laki-laki bisa menghabiskan semua harta. Oke, kita coba ambil persamaan 1/2 dengan di bawahnya 1/6. Kita ambil di bawahnya. Ini penyebut apa sih? Bawah penyebut. Penyebut 6. 6. Oke. 6 bagi 2 kali 1 3. 6 bagi 6 1 kali 1 1. Ini berapa nih? 3 tambah 1 4. Bagi 6 bagi ini kan 6. Ini kan 3 tambah 1 4. Ini kan udah sama 6. Coba 4/6 itu kalau diperkecil jadi berapa? Nah, itu yang saya maksud. Pas. Saya lagi cari dari tadi. Betulkah bahwa anak perempuan itu maksimal 2/3? Betul. Kalau ada kasus ini 1/6. Oke? Jatahnya nih. Ini 1/2 nih. Kita buat 1/2 sama dengan 1/6. Coba kita lihat.
Oh persamaannya 6 udah nih. 6 bagi 2 3, kira-kira 3. 6 bagi 6 1 bagi 1. 3 tambah 1 4 itu udah sama, nggak usah ditambah lagi. 4/6. 4/6 itu dikecilkan lagi dibagi berapa? 2. Oh dapat 2/3. Maksudnya begitu. Jadi persamaan. Kan dulu waktu kita belajar di sekolah kan ada gitu ya. Iya. Bisa diperkecil. Kalau nggak mau punya Ini kan plus nggak ribet. 1/2 ditambah 1/6 sama dengan 3/6. Begitu maksudnya. Ya. Ingat pelajaran dulu, baik kok. Iya. Waktu kita matematik belajar. Dari istilah gitu. Pakai masih ingat. Iya. Karena nggak punya anak. 4/6 sama dengan 2/3. 4 bagi 2, 2, 6 bagi 2, 3. Banyak kan usang ya. Udah bagi lagi loh. Masih 2 menit lagi. Lanjut. Selesai nih. Kemana coba Pak? Yang enak sesuai dengan urutan. Ke atas. Ke siapa? Kaya dulu. Sudah dapat berapa? Asoba. Asoba. Tapi unik. Ayah, kalau anak laki-laki kan cuma asoba doang nih. Tidak ada bagian tertentu kan. Tapi untuk ayah itu ada keunikan tersendiri. Di samping dia statusnya asoba, juga ada bagian tertentu. Berapa coba masih ingat kan? 6. Ya betul. 1/6. Dan satu lagi 1/6 plus sisa asoba. Ya, waduh, harus waduh. Sekarang kita satu dulu, 1/6 aja dulu bagiannya. Kapan 1/6? Jika si mayit, ya, gimana? Wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Jika mayit punya keturunan. Jika mayit punya keturunan, bagian ayah berapa? 1/6. Ya. Nanti kebagian 1/6 plus asobah plus sisa. Jika masih ada sisa baru dia 1/6 dapat, udah nih. Masih ada sisa, masuk lagi ke sini. Karena memang sesuai dengan ini kan ada asobah. Ya. Kasusnya nggak usah disebutkan. Kita lagi bicara jatah-jatah dulu. Udah tuh. Terus Bapak Ibu bagian siapa? Sederajatnya siapa? Ibu. Bagian ibu dapat jatah berapa? 1/3/6. Ya, 1/3/6. Wah, luar biasa dan bagi-bagi. Kapan bagian ibu dapat 1/6? Jika mayit punya keturunan. Kapan bagian ibu 1/3? Jika mayit tidak punya keturunan, dapat dia 1/3. Kapan lagi bagian ibu dapat 1/6? Jika mayit punya saudara banyak, lebih dari 1, dapat dia 1/6. Ada ayatnya. Fa in kana lahu ikhwan fali ummihi sudus. Ya. Dan terus bagian siapa lagi, Pak? Ke atas. Kakek. Sama dengan ayah. Ya, 1/6 terus 1/6 plus sisa sama. Statusnya sama. Kalau tidak ada siapa? Ayah tentunya. Kalau tidak ada ayah. Kalau ada ayah dapat nggak? Ya kagak, bro. Kagak dapat. Sama seperti ini. Cucu. Kalau masih ada anak, kagak dapat cucu. Sama, kakek juga masih ada, kagak dapat. Gitu. Terus nenek ini sama, dapatnya 1/6. Secara umum seperti itu. Masuk ke mana, Pak? Saudara laki-laki kandung dapatnya asoba. Saudara laki-laki perempuan
saudara perempuan tuh nggak dapat sisa. Dia dapat jatah 1/2, 2/3. Sama dengan ini anak perempuan. Kalau saudara perempuan saya sama dengan ini 7 perempuan. Berapa dia? Setengah. Ya. Satu lagi. Pernah. Panas ini. Bagus Pak. Nanti kalau ada handphone di foto. Mana seorang utang doang. Nanti sebagai hadiah dari saya akan hadiahkan sebagainya. Alhamdulillah. Saudara yang tidak punya harta. Bagaimana dengan saudara seibu? Saudara seibu? Dan 1/3. Kapan dia 1/6? Kapan 1/3? Kan itu pertanyaannya Pak. Ya, ayatnya ayat 12 dari surat An-Nisa. Wa in kana rajulun yurasu kalatan aw imra'atun walau akhun aw ukhtun falikuli wahidin. Kalau sendirian 1/6. Masih ada ini. Kalau lebih daripada 1/3 Masih ada. 1/3 dibagi rata. Ini unik Pak. Perhatikan ke depan. Kalau untuk saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, ya Pak ya, ini bicaranya nanti ya adalah ini maksudnya ini saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah. Kalau bersama dengan ini nanti jadi ini dapatnya dua kali lipat dari bagian saudara perempuan, saudara laki-laki ini. Tapi kalau untuk saudara laki-laki seibu, termasuk saudara perempuan seibu, itu tidak ada istilah dibagi 2 kali lipatnya, sama aja. Itu uniknya. Ya. Jadi kalau ada saudara laki-laki seibu seorang, saudara perempuan seibu seorang, ya, alih-alihnya cuma itu doang. Berarti 1/3 dibagi rata. Baik. Ada berapa ini saya cuma mau toko berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada yang nggak punya harta nggak? Cukup ya. Ustaz Yudi dulu. Ini banyak hakanya ini. Hakanya banyak. Dia yang bagi ke makin panas banyak kan. Dia sebetulnya banyak yang jadi masalah dulu. Maksud saya untuk santri nanti, ya, untuk dahulukan jamaah dulu. Santri pada Sini saya. disebar satu-satu, saling satu-satu ke jamaah. Itu asli Pak, bukan fotokopi Pak. Pak Edi, tapi nanti Pak Edi. Pak, mau tanya boleh Pak? Boleh. Oh iya, nama dulu Pak. Nama. Nama Wahid. Wahid. Iya. Abdul Rahman Wahid. Mayit ya Pak ya. Baik. Kalau punya istri 2. Sip. Kalau punya ini 2, punya anak semuanya, laki perempuan. Aku nih, bagi ya semuanya. Si mayitnya Kita punya anak. ke atas, ke samping-samping. Biasanya kalau sudah mayit, punya istri, punya anak-anak itu ahli waris kan. Artinya kalau orang sekarang ini kan ya tidak terlalu banyak lah Pak. Kalau dijabarkan begini kan hartanya jadi sultan. Nah itu aja Pak. Satu itu. Kedua kalau istrinya itu yang jadi mayit duluan. Kan laki ini ya, laki istrinya punya istri lagi kan. Terus yang kedua kalau saya tanya, yang istrinya yang meninggal, lakinya masih ada. Maaf Pak Ustadz ya, Pak Ustadz Yudi, maaf. Itu aja Pak. Jadi begini, Iya. ketika ada kasus
Videonya di mana? Istri punya harta. Ini kita sampaikan secara keseluruhan ya untuk mengetahui bagian masing-masing. Ketika misalnya ada satu kasus, contoh seorang yang meninggal siapa tadi? Istri wafat. Kita anda wafat. Iya. Oh ya. Istrinya dua nih Pak, satu meninggal kan? Istrinya wafat. Bapak. Pertanyaannya, pada saat si istri wafat, siapa saja ahli warisnya? Ada 2 orang anak. Oke, ada nggak suaminya? Ada. Ada suami, ada. Dua orang anak. Iya. Anak laki-laki perempuan. Laki-laki semua. Laki-laki ini berarti anak laki-laki. Iya. Terus Satu. dua apa satu? 2. Dua, udah dua. Terus Nah, siapa lagi, masih ada lagi? Enggak. Suami nikah lagi. Punya simpanan Enggak, enggak? saya mau tanya gini dulu. Iya. Pada saat si istri wafat, Iya. ini yang ahli waris pada saat si istri wafat Punya ini anak kan, laki-laki yang dua. ada itu ada suami, Ya. ya kan? Yang ada itu dari bawaan ini, artinya si istri ini ada anak laki-laki dua. Iya. Pertanyaan saya, ini si istri ini dia masih punya ayah ibu nggak? Enggak ada. Nggak ada, oke, aman. Iya. Ya. Terus kalau sudah kayak begitu, Suami nikah sederhana, lagi. enggak sederhana ini. Oh. Bapak ibu nggak usah mikirin saudara laki-laki kamu, saudara laki saya, karena udah terhalang oleh laki-laki. Berarti dapat jatahnya si suami. Ingat nih, kalau ada turunan mayit, ini si istri meninggal, ada turun mayit kan turun si istri nih. Iya. Ini berapa dapat suami? Ayo, ada keturunan? Ada. Kalau setengah mah tidak punya keturunan, bro. Ini seperempat, seperempat buat suami. 3/4-nya Buat anak. dihabiskanlah oleh 2 anak laki-laki. Kalau harta pusakanya 4 miliar, 1/4 dari 4 miliar kan 1 M itu buat siapa? Buat suami. Sisanya berapa? 3 M dibagi 2. 2 berarti 1,5. Selesai. Terus Nikah lagi. Nikah lagi. bagus kalau nikah lagi normal namanya. Nikahlah suami ini. Oke, terus dengan wanita. Iya. Terus Punya anak. Bawa anak. Enggak tahu. Tapi bawa anak. suami nikah lagi. Iya. Oke, ini suami nikah lagi dengan Bawa anak. Bawa anak. Istrinya Dari mati. Istri. Ya, dari istri. siapa yang bawa anaknya? Istrinya. Si istrinya. Ya. Si istrinya bawa anak nih. Iya. 2. 2. Suami Laki-laki juga ada 1. Laki-laki 1, Laki-laki 1. perempuan 1 anaknya. Laki-laki. Oh, Laki-laki dua-duanya. oh, udah. Halang itu Cak, udah Cak. Istrinya mati. Yang mati siapa nih? Itu. Masih Istrinya hidup. mati. Nah, terus Nanti suaminya yang mati. Suaminya mati kan? Belum mati. Yang Belum ada begitu Cak. pembagian waris. Iya. Belum ada pembagian. Belum mati. Kalau suaminya mati gimana Pak? biar jelas dulu ya. Harus ada yang mati dulu. Pembagian harta pusaka itu Harus ada yang mati. Harus yang mati itu harus dipastikan Ada yang mati. ahli waris yang masih hidup pada saat seseorang Nah, Mati. Jadi pada saat seseorang mati si istri Mati. yang masih hidup Ada adalah anak suaminya lagi. sama 2 anak laki. Udah jelas. Jelas, ya bagiannya udah jelas. Terus katanya suami menikah lagi. Iya. Matinya istrinya. Nah ini yang ditanyakan Istrinya siapa yang mati mati. nih? Enggak ada. Ini kalau namanya ahli waris harus ada yang mati. Gila. Kau makan. Mati kalau mati sama dibagi warisnya gitu pertanyaannya. Tuh yang nol udah ada yang mati aja bingung. Karena nggak ada harta. Adanya hutang. Nanti dikat ya bagian yang ketawa itu. Saya belum mati kok. Iya. Jadi adanya pembagian
pembagian harta pusaka itu kita ingat kepastian si mayit udah mati. Kepastian ahli waris masih hidup. Yang ketiga, kepastian adanya hubungan antara mayit dengan ahli waris. Belum retong ini. Gimana cukup? Pusing. Ya silakan Bapak Ibu, ada waktu 1 bulan untuk mereview, membaca, mengulang berkali-kali apa yang telah ucapkan. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta